Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan gitu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini juga barokah. Nah, ibu cek kehadiran dulu, siapa yang tidak hadir? Itu sepertinya ada yang kosong, siapa yang tidak hadir? Tinggal Bu. Rizal tidak hadir, kemana dia? Bos. Mungkin sakit. Oh sakit ya, mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya. Dan kalian juga yang masih sehat, mudah-mudahan tetap sehat sampai kapanpun gitu ya. Amin. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Membahas tentang Babel. Oh iya benar Rin. Minggu kemarin kita membahas tentang cerita Babel. Siapa yang tahu cerita yang masih ingat gitu ya, cerita Babel itu apa? Cerita Babel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Oke, yang diperankan cerita yang tokoh utamanya adalah seorang seekor binatang gitu ya, memiliki sifat seperti manusia. Lalu apa lagi dalam cerita Babel itu apa lagi? Strukturnya? Oh ya, cerita apa? Ada apa cerita? Kenapa? Ada judulnya, terus apa lagi? Ada yang tahu? Oh iya, orientasi itu apa lagi? Komunikasi. Ya betul, komunikasi. Apa lagi? Ada resolusi benar, terus apa lagi? Penyelesaian. Penyelesaian. Nah itu ya. Ada lagi? Terakhir? Tidak ada ya. Nah, itu adalah struktur dari teks cerita Babel ya. Nah alhamdulillah kalian masih ingat gitu ya materi minggu kemarin tentang cerita Babel. Nah untuk hari ini gitu ya, untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang surat. Surat itu adalah surat pribadi ya, seperti itu, surat pribadi. Nah kenapa hari ini kita harus belajar surat pribadi, kenapa kita harus tahu surat pribadi? Nah ini bisa dilihat kompetensi dasar dari surat pribadi. Setelah kalian belajar tentang surat pribadi itu kalian bisa menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Lalu indikator pencapaiannya yaitu kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur dari sistem dan sistematika surat pribadi serta mendiskusikan karakteristik bahasa yang digunakan dalam surat pribadi ya. Itu untuk IPK-nya. Nah, tujuannya itu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasikan unsur-unsur struktur dan kebahasaan kebahasaan surat pribadi seperti itu. Sebelum kita beranjak kepada pembahasan gitu ya, pembahasan secara tentang surat pribadi, Ibu akan sajikan dulu sebuah video ya. Silakan kalian dengarkan video tersebut dan pahami permasalahan apa sih gitu yang terjadi gitu ya, permasalahan yang berhubungan dengan surat pribadi tersebut ya, hubungan antara ini. Surat menyurat mungkin sudah mulai tergerus oleh kemajuan teknologi, tapi tidak untuk dunia dunia. Surat adalah penyambung rindu dengan sahabat lainnya di dalam perguruan negeri. Berawal dari keisengannya saat wisuda, satu persatu teman kuliahnya
sebagai alat menguatkan perasaan gitu. Nah, menurut kalian permasalahan yang dari video tersebut ada masalah tidak dengan pembahasan tentang surat tersebut? Ada apa dengan surat tersebut? Ada tidak permasalahan yang timbul karena surat? Ada sesuatu yang tentang surat? Ada? Kurangnya pengetahuan cara menulis surat. Tidak terlalu tahu. Tidak terlalu tahu. Yang penting masih ingat pesannya tersampaikan itu ya yang kalian tahu. Nah, di video yang barusan tadi kalian lihat itu adalah salah satu contoh dari surat pribadi. Nah, pembahasan materi sekarang itu akan berhubungan dengan surat pribadi. Nah, tadi ya yang namanya surat itu sebagai alat komunikasi dengan media tulis gitu ya, surat pribadi itu. Nah, bisa dilihat pengertiannya. Nah, ini ya, bisa dilihat pengertiannya. Surat itu adalah sesuatu yang ditulis secara tertulis dalam bentuk tulisan. Ini surat sesuatu yang ditulis secara tulisan, mungkin secara gaulok. Kalau gaulok itu bukan surat namanya. Ya. Selanjutnya pengertian secara umum ya, berarti pengertian surat itu adalah sebuah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari suatu pihak ke pihak lain. Surat pribadi itu biasa disebut dengan personal letter. Personal letter. Ya, personal letter kalau dalam bahasa Inggrisnya. Personal kan biasanya berhubungan dengan diri sendiri ya. Letter itu adalah dengan surat. Nah, yang namanya surat pribadi itu adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi ya, dan ditujukan kepada teman, keluarga atau sebuah instansi. Jadi pribadi kita yang menulisnya, yang dikirimnya untuk kita ya, untuk saudara kita, keluarga kita, atau untuk instansi. Seperti kalau untuk instansi, surat pribadi kalau kalian tidak sekolah pakai apa? Memberitahu ke sekolah bahwa saya tidak sekolah. Surat pribadi kan kamu yang buatnya, orang tua kamu ya, orang tua yang buatnya, tidak dikirim ke sekolah. Seperti itu ya. Kalau untuk surat pribadi ke keluarga, kalau ke teman, misalnya kalau teman kita punya teman kita di kota, kita mau mengirim surat itu memberikan kabar itu dengan surat. Kalau untuk zaman dulu, kalau untuk zaman sekarang mah langsung gunakan WA, video call, telepon, PM, kemana-mana gitu kan, punya PM gitu kan. Kalau anak-anak zaman sekarang mah tidak mau pingin simple gitu ya, anak-anak zaman sekarang. Sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya, karena kan kemarin kita sudah berembuk ya di WhatsApp gitu ya untuk kelompoknya ya, berembuk untuk kelompoknya dilihat dari hobi kalian ya. Ternyata banyak hobi yang suka baca gitu ya, suka baca tapi jarang suka nulis gitu ya, suka olahraga dan suka main game. Nah sekarang yang kemarin sudah dikelompokkan, yang suka main game silahkan duduk dengan kelompoknya, yang suka baca buku silahkan duduk dengan kelompoknya, yang suka olahraga silahkan duduk dengan kelompoknya. Nanti tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penyuka olahraga. Perwakilan dari kelompok GES kelas 7 semester 2. Di sini perwakilan dari kelompok yang suka membaca ya, kelas 7 semester 2. Nama sekolah dari SMP Muhammadiyah. Untuk bahasannya juga, untuk surat pribadi itu menggunakan bahasa sehari-hari gitu ya, bukan bebas, bahasa sehari-hari gitu ya, bukan bahasa formal ya. Untuk agar kalian lebih dalam lagi gitu ya, lebih mengingat lagi pengertian tentang surat pribadi itu, silakan kalian join dulu sebentar ke game ini. Surat pribadi itu apa? Ada lagi? Yang dimaksud surat pribadi?
Surat digital. Apakah itu? Surat adalah merupakan alat komunikasi yang tertulis. Surat pribadi yaitu surat yang ditulis oleh diri kita sendiri untuk orang lain, untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga atau sebuah instansi. Agar kalian lebih dalam lagi, gitu ya, lebih mengingat lagi pengertian tentang surat pribadi itu, silakan kalian join dulu sebentar ke game ini. Berarti maafin apinya sudah dipakai 5 ya, yang lain mah apinya pakai 4. Ya, lebih bagus. Yang pertama selamat untuk Papir, tepuk tangan. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Tidak boleh ya. Ya, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini menyenangkan, dapat dipahami dengan isi dari mudah-mudahan bukan hanya menyenangkan ya yang didapat, tapi ilmunya mudah-mudahan bisa kalian terapkan, bisa kalian pahami dan terapkan di kehidupan kalian nanti ya, kehidupan kalian sehari-hari ya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita nanti setelah nanti sore pulang sekolah kita keselamatan keselamatan kebahagiaan di rumah sampai rumah bahagia ya, setelah mendapatkan ilmu dari sekolah. Ya silakan kalian Andre pimpin berdoanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.